Halo semuanya, nama saya Metiustus Nawara. Kali ini saya akan membahas tentang instalasi MariaDB. Hampir semua aplikasi web memiliki database sebagai ruangan penyimpanan datanya. Sistem database yang digunakan bisa beragam. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem database relasional atau yang lebih dikenal dengan Relational Database Management System atau RDBMS. Node.js memiliki dukungan terhadap beberapa jenis RDBMS seperti MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan lain-lain. Pada modul kali ini, saya akan membahas tentang cara yang digunakan oleh Node.js untuk mengolah dan memanipulasi database di dalam server MariaDB. Catatan dalam modul ini kita dianggap telah memiliki pengetahuan dasar tentang struktur query language atau SQL instalasi MariaDB. Untuk dapat bekerja dengan MariaDB, kita perlu menyiapkan server MariaDB terlebih dahulu. Database server yang sering disebut Relational Database Management System atau RDBMS adalah software yang berguna untuk membuat dan mengelola database. Salah satu database server dapat digunakan untuk membuat dan mengolah lebih dari satu database. Berikut ini kita akan mempelajari bagaimana cara menginstal MariaDB di Windows. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita buka web browser dulu. Kita masukkan linknya, yaitu https://mariadb.org/download lagi, lalu kita enter. Bisa dilihat tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih MariaDB yang ini 1064 bit. Kita pakai yang ini saja. Kemudian prosesnya kita pakai yang 64 bit. Oke, kita pakai yang ini. Lalu kita pilih yang Windows. Oke, kita pilih yang 64 bit. Lanjut. Kalau yang mau pakai 32 bisa pilih yang di atas ini. Kalau mau oke, kemudian kita pakai MSI. Oke, sudah, lanjut. Oke, setelah itu kita pilih yang menggunakan MSI paket. Ini ubah ke PT, lalu kita download. Oke, kita klik here yang kedua ini. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Oke, di sini filenya sudah di-download. Kita open. Sekarang kita install aplikasinya. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Next, lalu kita centang. Next lagi. Next, sekarang kita masukkan password. Kita masukkan username dan passwordnya. Pastikan password yang kita masukkan itu benar dan harus diingat. Oke, lanjut kita centang. Hanya kita next. Kita next lagi, lalu pilih install. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini proses instalasinya telah selesai. Kita klik finish untuk mengakhiri proses instalasinya. Berikutnya kita masuk ke
mengaktifkan servis MariaDB. Sebelum bekerja dengan MariaDB, pastikan servis MariaDB dalam keadaan aktif. Di Windows, servis MariaDB dapat dijelaskan melalui kontrol panel. Kita cari di sini servis, loading, cari servis, lalu kita buka. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah muncul ini, kita ketik huruf M, maka dia akan menampilkan MariaDB yang paling atas. Kita lihat statusnya running dan tipenya otomatis. Dengan keterangan ini, keterangan seperti yang ditunjukkan di layar menunjukkan MariaDB dalam keadaan aktif. Oke. Berikutnya kita masuk ke menjalankan program MariaDB Client. MariaDB Client artinya program standar yang disertakan pada paket distribusi MariaDB dan digunakan untuk menulis perintah-perintah SQL. Dapat berupa perintah untuk membuat database, membuat tabel, mengelola data di dalam tabel maupun yang lainnya. Untuk sistem operasi Windows, program MariaDB Client dapat dijalankan melalui tombol Start. Oke, sekarang kita cari membuka MySQL Client. Kita ke di Start, menu program, kita pilih MariaDB, lalu ada MySQL Client. Setelah itu, oke, kemudian kita masukkan password, kita enter, bisa di oke. Berikutnya kita tentang membuat user di dalam MariaDB. User baru di dalam MariaDB dibuat menuliskan perintah SQL berikut ini ke dalam MariaDB. Kita ketik create user listener identified by tanda ketik. Oke, bisa dilihat query oke. Perintah di layar akan membuat user baru di dalam MariaDB dengan nama Trisno dan passwordnya saya sendiri. Untuk memberi hak akses kepada user yang baru dibuat, gunakan perintah SQL sebagai berikut. Ketik create or guys on bintang to listener identified by tanda ketik listener. Oke, kita pastikan dulu create and privileges. Oke, lalu kita enter. Bisa dilihat tampilannya query oke. Mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.